Halo semuanya, Halo. kembali lagi bersama gue Ibai. Tadi biasa. Iya, ini nggak ada nggak. Oh iya. Jadi kembali lagi bersama gue dan bersama teman-teman gue yang gue cinta ini. Bunga. Dan kebetulan ini biasanya gue bikin video sendiri, tapi yang kedua kalinya gue ngajak teman-teman gue. Karena kita habis main tadi di rumah Satria, terus makan tempe buatan Ibu Satria, enak banget. Iya sih. Siap. Makasih ya kan. Terus tadi kayak ada oncom-oncom gitu. Itu emang oncom. Bisa bentuk segitiga gitu ya? Iya dah. Biasanya kan Kotak ya? psikopat gak sih? Psikopat. Psikopat. Kotak gitu ya. Ya itu kan cuma dipotong bentuk segitiga doang. Kan Jadi- bentuk tempe itu kotak, kenapa jadi segitiga? Ya biar banyak gitu. Kan kalau yang segitiga kan kayak Oh biar ini tau gak lu yang joget. Kayak joget. kayak joget. Kayak Jadi di video ini Oke. sebelumnya ini kita ada di perumahan di Satria yang masih pembangunan dan kita kayak orang gila di pinggir jalan. Nah di sini kita bakal ngebahas suatu topik yang lagi-lagi topik yang spesifik, yaitu ngebahas soal Bullying. sebenarnya bullying nih mendarah daging dan kayak Udah kayak sesuatu yang apa ya? Udah kayak tradisi. Rahasia umum ya. Rahasia umum yaitu yang semua orang tahu, cuman semua orang kayak ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya, Itu wajar juga, gitu. Kayak misalnya ketika anak dibully, orang tuanya tuh kayak, atau misalnya gue ngelaporin nih ke guru, terus gurunya tuh bilang ya lah cuman bercanda doang. Nah gitu, itu yang ngebikin kayak itu tuh diwajarkan gitu. iya seperti diwajarkan dan ya udah bakal tetap ada terus sampai kapanpun itu, kecuali ada benar-benar action yang dilakukan oleh Pihak sekolah gitu. orang tua sih menurut gue. Ya orang tua kan biasanya kan udah ngelapor, tapi biasanya pihak sekolahnya juga kan terkadang. Iya sih. Dari pihak orang tuanya gimana coba? Kalau orang tua gue sih enggak ya, kalau soal bullying gitu pasti dia bakal ngelapor lah. Bisa dari pihak sekolah sih lebih sering. Nah itu berarti balik lagi mungkin, atau karena si anak yang dibully itu kayak ngerasa kayak anjir kalau gue ngelapor nanti gue malah makin dibully gitu nggak sih? Bisa jadi. Bisa, itu bisa juga. Bisa jadi. Karena takut ya. Biasanya dia dianggap tukang Tapi emang Gitu kan. yang dibully pasti ngerasa gitu. Kenapa deh seseorang dibully? Coba kasih gue alasan. Alasan gue pertama, karena mukanya ngeselin. Misalnya anggap kita sebagai pembuli nih. Kenapa seseorang bisa berpotensi itu dibully? Menurut gue kalau anaknya culun terus kayak emang diajakin ngomong terus kayak diem gitu. Kayak- Menurut gue Itu dibully menjadi cocok salah tuh. satu Iya faktor. cocok Ya. itu kayak wah ini orang enak nih buat Iya. jadi bahan bully kita nih. Coba faktor seseorang dibully karena apa? Kayak Iya. tadi mukanya muka tampolan. Muka tampolan. Ditampolin ya. Iya. Wah. Kalau enggak ya kelihatan lemah. Dia kayak cupu lagi sih gitu misalnya. Biasanya itu menjadi sasaran bulian. Yang ngebikin si pembulian tuh ngeliat anjir nih orang kayaknya lemah dia. Iya. Kayaknya kalau gue tunggu dia nangis. Mental. Oh enggak mental. Saya tambah ya. Nah, San, faktor seseorang bisa dibully. Mungkin karena biasanya sih faktor perbedaan sih. Perbedaan mungkin dari paham. kan bisa kan orang-orang kan domennya kayak nongkrong, mungkin ada yang bisa kan kalau di kelas pasti ada satu orang kayak nyendiri, biasanya kan kayak gitu. Dingin Kayak- banget tuh ya. Iya, biasanya itu Oh, berarti ini apa ya? Circle-circlean ya? iya biasanya sih dari circlean kayak gitu tuh ngaruh itu. Atau kalau di SD gue tuh kayak golongan-golongan gitu. Gue jijik banget dengernya aja golongan. Itu kalau di Sunda ya. Hierarki. Iya. Yang berbeda dari dia intinya ya. Berarti Iya. seseorang yang berbeda kayak misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol sedangkan dia diem di pojokan gitu sambil. kayak orang kan pasti mikir ini orang kenapa sih kok kayak nggak mau ini kayak beda banget. Dan dilihat dari itu maka dia kayak dicap aneh sama Iya, kayak orang nge- gitu. Mm-mm. Dan akhirnya dasar lo. Biasanya gitu sih faktor utama. Aneh lu aneh gitu. Faktor ke apa? Keempat. Menurut gue yang bangun ngebully itu caper aja sih. Kayak pengen Caper. Caper. Kenapa? cari sok. Karena cari muka, pengen cari muka. Biar keren gitu. Biar keren. Contohnya nih dia punya cewek yang disuka. Oke. Nah, caper dengan cara ngebully. Biasanya Iya, ada biasanya sih. ada gitu. Tapi Tapi logikanya di mana maksudnya? tapi Nah, itu. biasanya emang ada tapi nggak banyak sih. Tapi ada. Gue gak bisa ngembangin loh. Ngebayanginnya. Bisa ngembangin topik ini sih. Ya udah sih. Misalnya, Ngalir aja ya. ayo coba kita berakting. Oke. Gua pembuli. Mm-mm. Oke. Lu misalnya lu ceweknya. Gua ngebully awas nih. Iya. Kamu keren banget. Iya, tapi gak make sense juga ya. Iya, nggak mungkin Anjir. ada beneran kejadian kayak gitu. Ya, tapi salah satu faktornya itu karena caper.
pengen dianggap kuat aja. Oh, pengen dilihat. Iya. Dominan ya. Iya, pengen lihat dominan. Kayak jadi orang-orang kan kayak oh ini orang gila kuat banget. Iya. Tapi nggak ngomong langsung, cuman secara sekilas. secara nggak langsung tuh ketanam di bawah sadar gitu. Ya, itu di bayangan dia doang, nggak tahu kalau di orang lain gimana. Mungkin kayak anak aneh. Tapi balik lagi ya, mungkin karena kita konteksnya tuh kayak SMP ke bawah, mereka tuh kayak nggak berani apa buat ngomong ya. Biasanya nggak berani. Kayak mereka tuh kayak mentalnya emang belum ini banget. Coba kita ngomongin sekarang level pembuliannya. Biasanya verbal. Verbal. Berarti secara fisik ya? Secara ini apa? Perkataan, kayak dikata-katain. Perkataan. Misalnya hari ini berbadan gemuk misalnya. Woi kurus. Oh itu kuliah salah. Woi gendut gitu misalnya. Pernah nggak lu digituin? Pernah. Pas kecil? Gimana? Ya pernah pokoknya. Dan Secara verbal. dan ketika Secara di verbal itu lu reaksi lu gimana? Gue diam aja. Wah. Nah, gue diam aja. Seakan-akan gue tuh mengonfirmasi apa yang dia ngomongin, apa yang dia Maksudnya ngomongin. mengonfirmasi. Ya gue diem. Ya menurut dia, gue Setuju. nggak masalah dong kalau dikatain gitu. Oh, dengan lu diem makanya dia makin Iya. ngelunjak. Menunjak. Tapi pada akhirnya lu diem terus. Ya diem terus gue. Gue Koneksi nih. ya lebih ke nggak mau capek gue. Ngapain debat sama orang? Tapi lu sakit hati nggak? Ada sakit hati lu situ nggak? Ada sih sedikit. Gedek dulu. sih. Gedek. Lebih ke gedek sih pasti. Apalah gitu. Tapi lu lapor ke orang atau dan orang-orang denger gitu ya pasti orang Iya, dia denger. manggil. Atau lu merencanakan balas Namanya dendam? siapa namanya? Set, MC banget. Apa namanya? Jadi villain gitu ya. Yang manggil itu. Adalah. Sebutin. Sebutin aja kalau di sini. Biar ini tahu, biar Lupa lagi gue. Lupa. Ya, Lupa. emang gak pantas diingat sih. Emang Iya. orang-orang kayak gitu emang gak usah diinget sih. Itu level paling bawah, verbal. Verbal. Mungkin kayak dikatain tentang fisik atau mungkin orang tua atau mungkin pekerjaan Ya, orang tua itu betul. paling basic banget. Misalnya miskin lu. Ternyata dia kalau datang ke sekolah tuh bekalnya nasi sama mie. Terus tumblernya dari botol oli misalnya. Botol oli. Tapi gue punya circle sekarang nih. Oke. Dan ada teman gue dua kan. Nah ini mereka setiap ketemu ini ngatain orang tua gitu kan. Wah, gimana tuh? Ngatain orang tua orang lain gitu. Orang Iya tua mereka ini saling ngatain gitu. Mereka berdua doang, mereka saling berdua. berdua gitu kan ngomong kayak, "Lu ngapain di sini? Singkong gitu kan bapaknya udah meninggal." Itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Jadi termasuk bullying gak? Menurut gue ya. Selagi orang itu nggak masalah kalau dikatain gitu, itu menurut gue bukan Nah, pembulian. menurut gue konteks pembulian tuh ketika ada satu orang yang lebih dominan daripada satu orang dan satu orangnya tuh lebih lemah dan bahkan nggak berdaya buat ngelawan, itu Iya. satu bullying. Oke. Tapi kalau tadi cuman kayak bacot-bacotan itu bukan bullying. Ya gitu. kalau Candaan gitu ya. ngelawan balik itu menurut gue bukan bully. Oke. Itu level paling bawah. Oke. Level tengah nih, Level tengah apa? verbal sama fisik. Fisik dipukul misal. Oke. Ya. Berarti kayak ada nggak? Kalian ada pernah ngalamin nggak? Ada sih. Dua-duanya Tapi gitu. bukan gue yang ngalamin, tapi gue ngeliat teman gue. Gimana? Jadi ceritanya ada teman gue, samarin ya namanya ya. Oke. Namanya Andi. Itu nama samaran tuh. Gak boleh. Nah di SD tuh dia selalu kayak di apa ya namanya? Dijailin. Enggak, bukan dijalin. Dicap bahwa dia adalah bahu. Bau. Bau apa? Namanya Andi Bau. Sebutannya Andi Bau. Bau apa? Bau pokoknya. Bau apa? Mungkin bau badan gitu apa? Iya, bau badan. Bau badan. Iya. Ngetek ya? Bisa jadi. Terus itu verbal dulu berarti awalnya. Terus Sama orang-orang tuh dikatain Andi Bau gitu. Oke. Cuman ya emang bau. Gue juga di situ di deket dia ya, di deket dia ya. Gue pernah sebangku sama dia berdua. Dan deket dari sini aja, jaraknya segini lah nih, segini. Boiler cuy. emang gue kata. Emang mungkin Cuman gue dari masih game bisa memaklumi itu dah. Dan gue nggak tahu backgroundnya si Ajin, si Andi Mungkin ini. dia orang tuanya mungkin Nah ya. produksi terus. Iya, Terus pas kelas 4 atau 3 gitu ya. Itu kelas berapa tadi? Tadi kelas 2 kalau nggak salah. Oke, pas kelas 3 kelas 4. Iya kelas 3 kelas 4. Makin parah tuh. Baunya. Enggak. Oh. Jadi Gue kira baunya makin tadi iler terus bau tai. Terus jadi si Aji ini jadi bahan bulian gitulah. Kayak Oke. Sedih banget. kayak dipukul. Pernah dipukul. dipukulnya di muka. Enggak, jadi dia lagi duduk Kayak tiba-tiba gitu nih, gini. Bau lu. Pelan. Enggak pelan juga sih, dek gitu. Bau lu dia. Dibilang bau juga. Ya, lumayan. Nah, itu. Terus yang itu langsung pakai Gantinya. parfum.
Woi, Ya, enggak cuy. ya kali masih kecil loh, Enggak, bro, pakai enggak, bro. parfum gila, pakai key spray. Biasanya kalau anak kecil tuh. Nah, terus gitu tuh ya si Aji. Oh si Aji. Enggak si Andi pokoknya. Oh, Andi. Ngebela gitu dong. Oke. Ngebelanya Defense. yang ngedefense pakai tangannya kan. Terus ya si yang ngebully ini balik ke sini. Ya. Nah, dipukul. Terus pada akhirnya digebukin si Andi ya. Usah digebukin. Kan pembulian konteksnya. Jadi Genji gitu loh. enggak ada beberapa orang di kelas emang kayak inti kelas gitu lah. Oke. Nah, iya, dia ikut mukul si itu. Beberapa orang gitu. Hitungannya kayak bisa jagoan di circle gitu. Iya, kayak Jagger lah, Jagger lah. Sumpah itu kok. Jagger. Ah. Nah, itu. Nah, Jadi ya udah, akhirnya dia nggak bisa ngebela. Dan ya, gue cuma bisa ngeliatin. dan lu ngeliatin Ya, dia gua- gini. Ya enggak, gue juga. Enggak, masalahnya Gue juga prihatin gitu. Di Tapi pos ada beberapa orang yang emang temannya dia. Ngebantuin. Dan nggak ngapa-ngapain. Yang mau ngapa-ngapain juga, si itu dianggap Jagger ya takut dong. Iya, bener. Masih Karena pada saat kita kecil tuh kita kayak ya emang kita nggak dikasih tahu secara langsung hierarki kan. Iya. Kayak level kedudukan seseorang, tapi kita tuh tahu gitu kalau yang lebih jago, yang lebih iya bener, keren, yang lebih- didewakan. Iya, itu siapa? Secara nggak langsung gitu, tanpa harus kayak ada pemilihan si Jagger nomor 1 gitu. Iya, Ya itu dominasi seseorang tuh kelihatan banget. iya. Kalau lu ada yang pernah ngalamin? Cek ya, Tahu siapa? santai. ada enggak? Oh, Iya. gue pernah dulu. Oke, Lu sendiri. Aduh. gimana? Ya, gue dulu sendiri pernah merasakan gak sedih baca. Gue sampai keluar nih air mata. Oke. Siap. Jadi singkat cerita, gue pernah mengalami pembulian gue di masa SD. SMP. SMP, oh di Bandung gitu. Iya, Yang di Bandung. di Bandung. Yang pondok itu. Jadi ini pembulian gue dulu tuh, gue dikatain apa ya? Bujang. Arab, Enggak Arab juga. Cina. Arab ya. Apa ya? Apa? Mungkin gue dikatain monyet gue. Monyet. Iya. Kok bisa? Gimana? Singkat gue itu, Pada awalnya? gue gak tahu mereka ngatain gue monyet kenapa. Gue juga lupa ya. Oke. Apa nggak tahu lah pokoknya. Oke, Terus gue diajak monyet, terus gue nggak terima tuh. Oke. lu cuman dikatain sekali doang dan lu langsung gak terima? Enggak sekali juga. Berkali-kali emang. Terus akhirnya gue merasakan balas dendam gue. Oke. Oh, lu berarti sebagai seseorang yang dibully dan lu melakukan Penyerangan balik. Iya, kemerdekaan buat diri lu sendiri ya? Kemerdekaan. Biar nggak diremehin. Iya. Nah, gue hantem tuh. Wis, oke. Gila. Oke. Iya tuh. Wih. Waduh. Bukan. Itu pas kelas 7. Oh, Iya, masih baru baru masuk masuk ya ya? berarti. Iya. Itu gue akhirnya 2018 Itu satu orang? ya. Banyak sih sebenarnya. Woi. Jadi Kayak Genji gitu ya berarti. enggak, sebenarnya sih enggak terlalu gelut kayak gimana ya. Enggak terlalu berantem secara fisik juga. Ada Jadi bacot kayak gue doang. tantangin juga, kayak gue ajak ribut. Iya. Kalau berani sini lah. Sepeda. Nah akhirnya gitu. gimana? Pada akhirnya ya udahlah. Kayak pada gak berani kan. Wih, pentolan dong mati lu di sini. Iya. Pentolan. Gue hanya anak biasa. Terus Oke. akhirnya lanjut nih kelas 8 ya. Pas apaan? Kelas 8. Akhirnya mereka tuh masing-masing membalaskan dendamnya setelah keluar sifat asli mereka. Balesin dendam. Di kelas 8 itu? Iya di kelas 8. Kelas 2. Oh, Akhirnya dengan cara? membalaskan, dendamnya kayak gimana ya? Dendam ke lu? Iya dendam ke gue. Anjir, itu 1 Kayak- tahun tuh. Kayak misalnya ya, gue di kelas 8 ini tuh kayak udah kayak biasa aja gitu. Oke, yang udah kayak pentolannya udah hilang auranya Iya. gitu. Minus Udah 1000 kayak, aura. ya udah jadi murid-murid biasa. Terus kayak ada lah orang yang ngomong kayak gini. Oh itu si dulu yang kelas 7 itu tuh. gitu tiba-tiba. Iya. Ayo kita ini apa? Kita Sikat. serong, sikat. Oh, Sika. Gitu kan. Oh. Tapi ngomong gitu doang, gak disikat. Yes. Masa gitu doang? Lu nungguin nih, Terus sikat Iya. terus bagian bullyingnya di mana? Ya, Mungkin ada bulinya lah. pada awalnya, pada verbal tadi. Oh, tadi. Ada apa? Iya sebenarnya. Ya ada juga sih. Pokoknya itu tuh termasuk masa kelam gue sih. Udah. Iya. Mungkin lu nggak bisa nyeritain dan ngegambarin Iya. kita ya. Tapi mungkin itu Lebih kelam detail. ya. Itu kelam sih. Karena apa? Karena gue dulu pernah ditodong apa ya? Pistol. Enggak ditodong. pistol. Ilegal dong. Gue tuh pernah ditodong. Lo tau kan gunting gitu. Tahu? Oh, gunting buat kertas itu ya kecil. Ya. Nah terus orang ini tuh dia pakai tali gitu ya. Gunting ini. Terus waktu itu dia pernah ngancem gue pakai itu. Jadi gue waktu itu diajak ke belakang. Terus gue diancam.
Katanya? Katanya ayo ribut, sambil ngecam ayo ribut. Lah kata gue lama banget anjir ribut-ribut doang. Kalau mau sekalian langsung aja gitu. Tapi itu yang paling kelam. Iya itu paling kelam sih. Gue kira tuh ngancemnya kayak, "Duh jangan so jagoan depan yang lain." Oh enggak sih, enggak kayak gitu. Itu lebih di sinetron kayak. Terus tanggapan lu, apakah lu merasa tersinggung atau lu ngebela diri? Ya mungkin di sisi lain dia takut. Iya. Takut. Enggak sih gue Tapi kayak lu nungguin. Sini. enggak juga. Maksud kata gue, Ini orang kenapa gitu? orang Lama kenapa banget ya? Iya maksud Kalau mau gue. ribut tuh sekalian udah langsung aja gitu, nggak usah banyak bacot doang. Jadi gitu, gue di sana tuh ngadu bacot. Oke, ngebacot doang. Oh, biasanya bocah-bocah yang ini kayak cuman berani di omongan doang, Iya. kayak nggak berani Plot ngebuktiin. twist tiba-tiba nembak lu saja. Waduh. Kayak jadi itu level Gitu ya? yang sedang ya. Iya. Level tinggi nih. Apalagi? Tapi tadi aku sudah ngebahas yang pakai benda tajam itu. Dengan campur Udah pakai verbal, terus pakai Bener aja. fisik, terus benda tajam juga. Benda tajam kan berarti dari eksternal kan, bukan dari diri dia. Iya. Tapi yang menurut gue yang ngebikin pembulian tuh makin intens, pertama yang melakukan adalah mungkin kayak anak SMP atau anak SD, di mana cara pandang orang tua tuh kayak, iyalah dia masih SD, dia Masih kecil SMP, gitu kan, masih belum sebelum orang. Paham nggak? Kayak orang tua tuh kayak ngeliat kayak, wah anak gue baru tumbuh nih, baru gede, nggak mungkin di rumah juga baik-baik aja. Nah biasanya itu tuh anak-anak bajingan nih di rumah biasanya baik. Bajingan Emang. ya. Gue dong. Mukanya beda. Baik gue. Mukanya beda. Pas di depan ini kayak kejagoan. Tapi balik lagi pembulian ini kita nggak bisa langsung ngilangin banget, kecuali emang cara didik orang tuanya ini. Tapi balik lagi, seorang pembuli itu bisa terbentuk ketika lingkungannya mendukung. Benar. Kayak mungkin ketika dia misalnya ada satu anak dia baru masuk SD, terus dia ngelihat kayak teman-temannya tuh kayak pada pendiam dan dia ngerasa kalau dirinya tuh lebih Paling jago lah di situ ya. Superior. dari antara yang lain. Ya. Dan mungkin itu yang memicu si anak kecil ini mungkin dari tontonan dia pas kecil. Iya. Iya, Kalau mungkin. nontonnya Nonton apa? Cocomelon seharusnya. Cocomelon. Seharusnya nggak akan. Kayaknya zaman dulu belum ada deh Cocomelon. Iya, belum ada. Zaman kita nggak ada. Belum deh. sepopuler sekarang. Paling gitu ya. kebanyakan Naruto mungkin. Oke. Dulu gue nonton Upin Ipin tuh. Iya. Pinipin ada tawurannya dulu. Oh, zaman gua nonton Ada tuh. Ada Sepul Jarut juga ada tuh. Penghubungan di rumah Dennis. Zaman Oke, gua itu udah keluar Iya. topik. Jadi kayaknya itu aja deh. Ini 17 menit video terpanjang gue nih. gila. Video terpanjang. Siap. Jadi Oke. itu yang bisa kita bahas soal pembulian. Mungkin kita nggak ngebahas secara objektif dan mungkin kita agak muter-muter, tapi poinnya mungkin bisa ditangkap dari pembahasan ini. Yaitu seorang pembuli itu bisa aja di mana aja, dan mungkin ketika kita udah punya anak nih nanti mungkin salah satu dari anak kita bisa jadi seorang pembuli. Anjir. Bisa aja, makanya ketika kita nanti udah punya anak kita harus meng-cross check anak kita kegiatan sekolah gimana, kayak tanyain telepon guru dia ada bercanda atau enggak. Iya. Kayaknya itu yang harus Lebih dilakuin diperhatiin setiap orang sih. tua, iya lebih diperhatiin aja. Kalau enggak lu jadi gurunya. Iya, lu jadi gurunya. Jadi ntar Gue kalau boleh lanjut nggak? Ini Oke, penutupan oke. nih. Boleh, boleh. Kayak misalnya ketika mungkin sering-sering orang tuanya tuh ngecek anaknya di sekolah gimana, nanyain ke gurunya, lebih komunikatif. Atau mungkin anaknya bisa diajak ngobrol, jangan pulang kerja cuman tiduran main HP nonton TikTok. Oh iya. Rata-rata Paham kan nggak? orang tua sekarang kan gitu kan. Nah iya gitu, cara mengajarnya tuh sekarang, wah apalagi pembulian sekarang gue nggak tahu nih kayak gimana. Nah, ketahuan. Karena itu kan tadi kan pembulian apa yang kita alamin kan. Ya dulu itu tuh udah lama banget Dulu sih. sih, udah lama. Iya. Dan Tahu mungkin, kita sekarang. kenapa? Banyak sih kasus yang parah juga kan sampai nyebabin korban bullyingnya mati. Nah, mungkin sekarang nih bahkan bisa lebih parah pembuliannya karena informasi yang anak kecil dapat tuh gampang banget, kayak anak kecil nggak bisa diem tiba-tiba dikasih TikTok. Nah di TikTok kan informasi kita nggak bisa filter kan. Langsung kan. Siapa tahu anaknya suka scroll kayak geng motor gitu. Geng psikopat. Geng motor. Jadi udah itu aja yang bisa Anak kita jalanan. bahas ya. Itu aja yang kita bisa bahas ya. Oke. Ya sih itu aja. Terima kasih Untuk hari semuanya ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita Confuse mengucapkan minal aizin. Finalize. Dah. 9 menit. Cok. Udah. Wih, Emang dipencet lagi, Ri? kepencet. Udah di stop, Mas. Foto nggak sih? Mau foto? Foto sini aja deh. Tadi juga bagus. Gila gue belum pernah tuh bawa